bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Hoeria dari kelas B dengan NIM 12480100038. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Untuk sejarah bahasa Indonesia, yaitu dimulai dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7, dan pada saat itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Selain itu, sejarah bahasa Indonesia juga pada tahun 1926 pada Kongres Pemuda kedua, Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia juga karena adanya perkembangan zaman, yaitu pengaruh globalisasi, pengembangan kosakata, dan pembaruan ejaan dan tata bahasa. Nah, maka dari itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, yaitu terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36. Selain itu juga dikutipkan dalam Sumpah Pemuda bahwa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang membaca dan menyimak. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang membaca. Membaca yaitu suatu proses yang dilakukan dan digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca. Yang pertama, memperoleh informasi. Jadi, kita dapat memperoleh informasi tentang suatu kejadian, suatu peristiwa, ataupun suatu berita yang lagi trending atau lagi viral di sosial media dengan cara membaca. Nah, yang kedua, memahami makna bacaan. Jadi, dengan membaca yang benar dan teliti, kita dapat memahami makna bacaan. Jadi seperti apa sih tujuan si menulis itu tuh. Jadi biar kita tuh mengerti makna bacaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada teknik membaca. Teknik membaca ada 3, yaitu ada scanning, skimming, dan SQ3R. Yang pertama saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang scanning. Scanning adalah memindai, yaitu digunakan untuk mendapat suatu informasi dengan cepat dan akurat. Seperti contohnya kita mencari nomor telepon, mencari kata-kata dalam kamus, mencari jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada skimming. Skimming yaitu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Dengan skimming juga kita dapat memperoleh kesan umum dari suatu buku atau tulisan singkat, menemukan hal tertentu dari suatu bacaan, dan menemukan bahan yang diperlukan di perpustakaan. Nah, yang ketiga, teknik SQ3R. S-nya itu yaitu survei bacaan. Yang kedua, yang Q-nya itu question, ajukan pertanyaan. 3R-nya itu, R pertama read, membaca, R kedua recall, jeda, dan R ketiganya review, membaca ulang. Nah, adapun fungsi dari teknik membaca SQ3R yaitu digunakan untuk memahami isi buku dengan baik. Nah, kita akan menjelaskan tentang langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami isi bacaan. Yang kedua, mengerti ide pokok. Dan yang ketiga,
mengetahui fakta dan detail pentingnya. Kemudian, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Uji keakuratan sumber bacaan dan bandingkan dengan sumber bacaan lain. Nah, ada juga membaca itu membaca tidak sekedar tulisan, tapi kita bisa memahami membaca tabel, bagan, dan grafik. Nah, yang pertama membaca grafik. Membaca grafik itu gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks jadi sederhana. Langkahnya, yang pertama, membaca judul. Yang kedua, mencermati simbol. Yang ketiga, memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Dapat dipahami? Nah, yang kedua, itu membaca bagan. Bagan adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penyajiannya atau penafsirannya. Nah, langkahnya yang pertama membaca judul, yang kedua memahami informasi dalam bagan. Kita lanjutkan kepada membaca tabel. Tabel yaitu daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Nah, adapun untuk langkahnya, yang pertama seperti biasa, yang pertama itu dalam membaca tabel, bagan ataupun grafik, yang pertama itu pasti kita memahami dulu dan membaca dulu judulnya. Nah, yang kedua, memperhatikan informasi pada setiap kolom. Nah, kita lanjut kepada materi menyimak. Menyimak yaitu memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur agar kita dapat memperoleh informasi. Jadi ada bedanya antara membaca dan menyimak. Kalau membaca itu alat peraganya dengan mata. Nah, kalau menyimak itu kayak lebih ke pikiran, telinga, dan hati. Jadi kalau membaca itu kita membaca suatu tulisan. Nah, kalau menyimak kita mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi kita bisa menyerap informasi tersebut. Nah, tingkatan menyimak itu ada 4. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, menginterpretasi. Yang ketiga, mengevaluasi. Dan yang keempat, memberi reaksi. Nah, kita lanjut bahas tentang tantangan dalam menyimak. Jadi, menyimak itu lebih banyak tantangannya daripada membaca. Kalau membaca seperti malas ataupun capek, tapi kalau menyimak itu kita butuh perhatian dan konsentrasi yang tinggi. Nah, tantangannya yaitu perhatian yang terbagi. Jadi, jika kita sedang menyimak suatu informasi tapi kita sambil ngobrol atau kita sambil main HP, perhatian itu kan terbagi. Jadi itu dapat jadi tantangan dalam menyimak. Nah, yang kedua, adanya gangguan seperti diganggu teman, terus gangguan dari luar ataupun gimana. Nah, yang ketiga, kurangnya pendengaran. Yang keempat, tidak mengindahkan pesan. Dan yang kelima, penilaian yang terburu-buru. Nah, kan tadi udah dijelaskan tentang tantangan menyimak. Nah, jika kita ingin menghindari tantangan tersebut, kita harus menjadi pendengar yang baik, yaitu memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak. Jadi tidak sekedar menyimak, tapi kita memiliki tujuan yang jelas agar kita bisa tahu tentang suatu informasi dalam acara tersebut gitu. Nah, yang kedua, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Jadi tetap ajukan pertanyaan jika kita tidak mengerti. Jadi kita tidak diam saja saat kita tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh penutur. Nah, yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Gitu. Adapun contoh penandanya ada penanda akhir, penanda konsep, dan penanda pembeda. Kalau penanda akhir, jadi akhirnya gitu, seperti kayak hasilnya. Jadi
jadi hasil dari apa yang udah diomongin tadi tuh begini gitu. Yang kedua, hal utama atau ada dua hal yang penting dalam gitu contohnya. Dan yang ketiga, penanda pembeda akan tetapi di suatu ini bukan seperti itu atau kayak di lain pihak gitu. Nah, untuk materi yang ketiga kita akan menjelaskan tentang resensi, ikhtisar, dan ringkasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ringkasan terlebih dahulu. Ringkasan itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacananya. Nah, fungsinya yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku yang tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaca naskah asli. Jadi ketika kita mau meringkas sesuatu, kita harus membaca dulu naskah yang aslinya, setebal apapun, sepanjang apapun, kita harus paham dengan isi ringkasan, dengan isi buku tersebut. Nah, yang kedua, mencatat gagasan utamanya. Jadi apa aja yang penting dan gagasan utama dari buku atau karangan tersebut. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama gitu. Nah, lanjut kepada ikhtisar. Ikhtisar yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah atau terikat pada struktur wacana. Tujuannya membantu pembaca untuk mengetahui isi buku yang tebal atau karangan yang panjang dalam waktu yang singkat. Nah, langkahnya yang pertama, membaca naskah asli, sama seperti tadi saat kita meringkas. Nah, saat kita membuat ikhtisar pun kita harus membaca naskah aslinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Bentuknya tuh dalam bagan, kerangka, ataupun kalimat. Nah, kita lanjut materi resensi. Resensi yaitu karangan yang berisi tulisan tentang penilaian seseorang terhadap buku atau karangan tersebut. Bisa penilaian terhadap novel, terhadap makalah, terhadap film, terhadap iklan, atau apapun. Semua jenis karangan yang ditilai lagi oleh seorang resentator, nah itu disebut resensi. Tujuannya memotivasi pembaca, memberi informasi kelayakan buku, memberi kritik, koreksi, dan menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Adapun langkah-langkahnya yaitu membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku tersebut, bandingkan dengan buku-buku lain, dan membuat ringkasan terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur dari resensi tersebut, yang pertama, jenis buku. Yang kedua, identitas buku seperti judul, tebal, harga, pengarangnya siapa, diterbitkannya oleh siapa. Yang ketiga, tujuan pengarang. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan buku tersebut. Nah, kita lanjut lagi kepada kriteria menjadi seorang resentator. Menjadi seorang resentator yaitu harus memiliki sikap penilaian yang harus jujur, penilaiannya harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang sedang dibicarakan pada buku tersebut atau karangan tersebut. Dan yang keempat, menggunakan diksi dengan teliti gitu. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi yang keempat tentang diksi. Nah, kan tadi berhubungannya saya tadi menjelaskan tentang bagaimana sih caranya menjadi seorang resentator. Nah, menjadi seorang resentator tadi poin yang keempatnya adalah menggunakan diksi yang tepat. Nah, sekarang aku akan menjelasin tentang diksi. Nah, apa sih diksi itu? Nah, diksi itu yaitu hasil dari proses pemilihan kata tertentu yang dipakai dalam kalimat, alinea, ataupun wacana. Nah, pemilihan kata tersebut dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Nah, untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan dulu. Jadi tidak
seenaknya bikin diksi, tapi kita harus mempertimbangkan dulu bagaimana kemiripan katanya ataupun kesamaannya. Nah, sekarang ada syaratnya, syarat pemilihan kata. Nah, syarat ketepatan pemilihan kata menurut Keraf 1988 yaitu yang pertama konotasi dengan denotasi, yang kedua sinonim, yang ketiga kata-kata yang mirip, yang keempat kata-kata yang abstrak, yang kelima kata-kata yang berpasangan, yang keenam kata umum dan kata khusus. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin satu persatunya. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama ada denotasi dan konotasi. Jadi, contoh denotasi itu seperti bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Jadi, emang bunga itu tersendiri, jadi bunga yang dalam bentuk aslinya. Sedangkan konotasi yaitu digunakan dalam kalimat seperti ini. Jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Jadi, bunga dalam artian tersebut yaitu bunga atau yang penarikan uang yang dilakukan oleh bank kepada nasabah gitu. Nah, yang kedua adalah sinonim. Sinonim yaitu kesamaan kata. Seperti dalam contoh kata seperti ini. Siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Nah, di situ kita garis bawahi pengubah. Nah, di sisi lain juga bisa dipakai dalam kata pembebasan bea adalah pengubah peraturan gitu. Jadi itu sinonim atau kesamaan kata tapi berbeda penempatannya. Nah, selanjutnya kata-kata yang mirip seperti intensif dan insentif, karton dan kartun, korporasi dan koperasi, interferensi dan inferensi. Nah, itu memiliki makna tertentu, jadi nggak sama tapi kata-katanya hampir mirip. Nah, selanjutnya adalah kata abstrak seperti keadilan, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebijakan gitu. Jadi itu kata-kata abstrak, jadi bisa dipakai bagaimana sesuai kebutuhan kata tersebut. Yang kelima tentang pasangan salah atau dan pasangan benar. Nah, pasangan salah seperti antara dan dengan, tidak dengan melainkan, baik ataupun, bukan tetapi. Nah, pasangan yang benarnya antara dan, tidak tetapi, baik maupun, bukan melainkan. Lanjut kepada kata umum dan khusus. Kata umumnya melihat. Nah, dari melihat tersebut dapat dibedakan dan dibagikan lagi menjadi beberapa. Dengan melihat kita bisa tahu meneropong, melotot, membelalak, melirik, menatap, memandang, memperhatikan, mengawasi. Jadi itu sama-sama pekerjaan mata, sama-sama melihat tapi beda diksinya. Seperti mengawasi. Itu lebih cocok digunakan dalam kata dosen itu sedang mengawasi siswa yang sedang melakukan UTS gitu. Jadi tidak bisa saya mengawasi pacar saya gitu. Jadi kita harus menggunakan diksi yang tepat pada suatu kalimat, wacana ataupun alinea. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang gaya bahasa dan faktor yang mempengaruhi tampilan dalam berbahasa. Nah, gaya bahasa ada majas, yaitu cara penutur menyampaikan maksudnya dan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi yaitu yang pertama cara dan media. Ada lisan dan tulisan, media langsung atau tidak, media cetak atau elektronik. Yang kedua bidang ilmu, dalam bidang filsafat, sastra, hukum. Nah, yang ketiga tentang situasi. Situasi formal, semi formal, dan non formal. Yang keempat, halayak seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Dan yang terakhir yaitu tujuan, membangkitkan emosi, humor, atau informasi. Jadi kita harus menempatkan diksi itu
Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membangkitkan emosi, untuk humor atau romantis atau harmonis. Jadi gitu. Nah, untuk selanjutnya aku akan menjelasin tentang idiom. Nah, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Ungkapan idiomatik seperti pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu materi kelima tentang paragraf. Nah, paragraf yang intinya yaitu adalah suatu kalimat yang terdiri dari 5 baris atau 6 baris, itu baru bisa disebut paragraf. Tapi kalau kalimatnya kurang dari 4 baris atau 5 baris, itu belum bisa disebut paragraf. Di sini paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Jadi paragraf itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, paragraf juga adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat yang memperluas. Jadi paragraf itu lebih. Nah, kan paragraf itu ada yang ide pokoknya di awal, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang di akhir gitu. Nah, ciri-ciri paragraf yaitu satu gagasan utama, beberapa informasi, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan dalam baris pertama. Jadi paragraf itu kayak baris pertamanya menjorok ke lebih kiri, baris keduanya jadi nggak sejajar, jadi baris ke pertamanya tuh lebih menjorok daripada baris yang bawahnya gitu. Nah, yang terakhir ciri paragraf yang baik. Paragraf yang baik yaitu kesatuan gagasan, fokus pada utama. Jadi kesatuan itu fokus pada gagasan utama. Jadi gagasan utamanya itu apa yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kepaduan, kata kunci, kata ganti, dan konjungsi. Jadi saat membuat paragraf kita harus memperhatikan 3 hal tersebut. Dan yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas saya, yaitu menjelaskan materi perkuliahan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dari materi pertama sampai materi kelima. Nah, semoga ilmu ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi yang membaca. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan jika kurang dimengerti, tapi saya akan belajar terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you later.